Halo semua kamu ibu pecinta anime di seluruh dunia. Jadi di channel ini Vibunime akan merekomendasikan 6 anime isekai terbaik versi Vibunime. Jadi yang belum tahu isekai itu apa? Isekai adalah sebuah cerita di mana karakter utama bereinkarnasi atau lebih gampangnya berpindah di dunia lain. So, tanpa basa-basi, langsung saja ke pembahasannya. Number 6. Tate no Yusa no Nariagari bercerita tentang pemuda bernama Naofumi Iwatani yang merupakan otaku normal pada umumnya. Suatu hari, ia mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku novel fiksi yang bercerita tentang 4 pahlawan. Setelah beberapa saat membaca buku, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Dirinya tiba-tiba berpindah di dunia lain. Anehnya dunia tersebut mirip seperti novel yang dibaca oleh Naofumi. Di dunia tersebut, dikisahkan tentang 4 pahlawan yang masing-masing mempunyai senjata, pedang, tombak, busur, dan perisai. Dan pahlawan tersebut ditakdirkan untuk menyelamatkan negeri itu dari gelombang bencana. Naofumi sebagai pahlawan perisai tidak sendiri. Ada 3 orang lain yang berasal dari bumi terseret ke dunia lain tersebut, yakni Ren Amaki sebagai pahlawan pedang, Motoyasu Kitamura sebagai pahlawan tombak, dan yang terakhir Itsuki Kawasumi sebagai pahlawan busur. Dan menurut cerita, pahlawan perisai merupakan pahlawan terlemah dari keempat pahlawan tersebut. Walaupun begitu, Naofumi harus fokus pada takdirnya dan berusaha untuk menyelamatkan negara dari kehancuran. Number 5. Ari Fureta bercerita tentang kehidupan biasa pemuda yang bernama Hajime beserta teman-teman sekolahnya berubah drastis ketika mereka semua terpanggil ke dunia lain. Mereka dipanggil sebagai pahlawan untuk menyelamatkan negeri dari serangan monster dan iblis. Hanya karena tak memiliki kekuatan yang hebat, Hajime sering diremehkan oleh beberapa temannya. Hajime hanya memiliki kemampuan transmutasi, yakni kemampuan untuk merubah objek yang disentuhnya. Suatu ketika, saat Hajime beserta teman-temannya menjelajahi labirin, sebuah insiden besar menimpa dirinya. Saat ekspedisi berlangsung, sesosok monster besar menghadang jalan. Hajime pun berusaha mengorbankan dirinya, namun seorang temannya mengkhianatinya dan membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang labirin yang penuh dengan monster. Hajime pun memutuskan untuk tetap hidup bagaimanapun caranya. Semua yang menghalanginya akan ia basmi. Ia juga bertemu dengan salah satu ras vampire yang bernama Yue, yang akhirnya ikut untuk keluar dari labirin tersebut. Number 4. Isekai Nonbiri Nouka bercerita tentang Machio Hiraku, seorang pemuda yang mati akibat suatu penyakit di umurnya yang ke-39 tahun. Setelah itu, Hiraku diberikan sebuah kesempatan untuk kembali memulai hidupnya di dunia lain. Semua ini bisa terjadi karena ia diberikan kesempatan oleh Tuhan. Selain itu, Hiraku juga diberikan sebuah berkah agar bisa bertahan dari kerasnya hidup di dunia baru tersebut. Untuk itu, Hiraku meminta agar tubuhnya bisa hidup dengan sehat, dan tentu saja ditempatkan pada sebuah wilayah yang damai, di mana ia bisa bertani dengan bebas. Karena semasa hidupnya dulu, jangankan untuk bertani, untuk berjalan saja Hiraku tidak sanggup untuk melakukannya. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur sampai ajal menjemputnya. Akhirnya Tuhan pun mengabulkan permintaan tersebut, karena Tuhan juga merasa bersalah atas kehidupan Hiraku sebelumnya. Dan singkat cerita, Hiraku pun memulai aktivitas bertaninya di dunia tersebut. Number 3. Kage no Jitsu Ryo Kusane Narita Kute bercerita tentang pemuda yang bernama Chit Kageno. Bagi Chit, menjadi seorang pahlawan dan penjahat merupakan keinginan banyak orang. Namun, Chit menilai bahwa orang yang berada di balik bayangan adalah sesuatu hal yang keren, dan ia memimpikan hal tersebut. Kembali ke kehidupannya di Jepang,
Chit harus menghadapi kenyataan bahwa ia tak akan bisa mencapai keinginannya tersebut. Tetapi Chit masih bertekad untuk terus berlatih. Saat ia sedang berlatih, dia pun akhirnya menyadari bahwasanya memang keinginannya tak akan pernah terwujud. Stres dan frustasi berada dalam dirinya. Ia pun berlari dan melompat ke jalan raya. Dan di saat yang bersamaan, sebuah truk melintas dengan cepat di jalan tersebut. Keesokan harinya pun dikabarkan bahwa Chit Kageno meninggal dunia. Cerita pun tidak berakhir sampai di situ saja. Setelah Chit mati, ia pun telah bereinkarnasi di dunia di mana pedang dan sihir adalah hal yang biasa di sana. Di dunia barunya, akhirnya Chit kini bisa menguasai sihir dan menjadi karakter yang bekerja di balik bayangan seperti yang dimimpikannya sebelumnya. Di sana pun ia memulai kehidupannya yang baru dengan membuat sebuah organisasi yang bernama Shadow Garden, sebuah organisasi yang bekerja di balik bayangan dengan Chit sebagai pemimpinnya. Number 2. Overlord berlatar di sebuah game MMORPG Yggdrasil. Game terkenal tersebut telah sukses karena gameplaynya dan map yang luas, sehingga membuat banyak orang yang memainkan game tersebut. Namun karena suatu alasan, game tersebut harus ditutup beserta dengan seluruh servernya. Sebelumnya di game Yggdrasil, ada sebuah guild bernama Ainz on School, yang dimana semua anggotanya telah mencapai level maksimal. Tidak hanya maksimal, mereka juga memiliki skill yang luar biasa hebat. Salah satu pemain dengan username Momonga yang sangat mencintai game tersebut berniat untuk tetap berada di dalam game sembari mengingat masa-masa perjuangannya dulu bersama dengan teman-temannya. Namun suatu keanehan terjadi. Seharusnya tepat tengah malam ini ia seharusnya telah logout secara otomatis dari game tersebut bersamaan dengan dimatikannya server gamenya. Tapi kenyataannya ia masih saja berada di sana. Anehnya lagi, seluruh NPC tiba-tiba saja berubah kepribadiannya layaknya seperti manusia. Bahkan fitur-fitur game hampir seluruhnya tidak berfungsi. Hal tersebut membuat Momonga terkejut. Demi memastikan apa sebenarnya yang terjadi, Momonga harus segera mencari informasi di balik peristiwa aneh tersebut. Number 1. Tensei Shirata Slam Dataken bercerita tentang seorang pria berusia 37 tahun bernama Megami Satoru yang meninggal dunia karena sebuah insiden perampokan. Dirinya tertusuk dan kemudian meninggal dunia. Terbebas dari kesehariannya yang fana dan membosankan, dia juga adalah seorang pria lajang yang bahkan belum pernah berpacaran sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, kini ia dihidupkan kembali di sebuah dunia fantasi, di mana sihir adalah fondasi utama dari dunia tersebut. Bukannya bereinkarnasi menjadi manusia, namun Megami Satoru malah menjadi sebuah slime, sebuah makhluk bening, bulat, dan kenyal. Singkat cerita, Megami Satoru kini berubah nama menjadi Rimuru Tempest. Setelah pertemuannya dengan naga badai Veldora, Rimuru pun segera memulai petualangan yang seru di dunia barunya. Oke, jadi itulah 6 rekomendasi anime isekai terbaik versi Wibunime. Dan jika kalian ada masukan atau kalian ingin rekomendasi anime yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya.